Patrick bermimpi bekerja di dunia pertelevisian dan mimpinya menjadi kenyataan saat dia menjabat sebagai koordinator produksi video di sebuah stasiun televisi. Patrick digambarkan sebagai orang ramah. Jam kerjanya yang sangat panjang sangat berdampak pada pernikahannya. Dia pun bercerai dari istrinya yang sudah 12 tahun bersamanya. Pasangan itu memiliki 2 anak. Pada 16 Oktober 1999, Patrick menjadi pelanggan tetap sebuah klub striptease karena dia kesepian. Beberapa hari kemudian, Patrick yang seharusnya menjemput anaknya berangkat sekolah ternyata tidak muncul. Hal ini tidak pernah dilakukan Patrick sebelumnya, jadi karena penasaran dan karena teleponnya tidak diangkat, mantan istrinya pergi ke rumah Patrick dan masuk dengan memakai kuncinya. Ketika dia masuk, dia mendapati jenazah Patrick. TKP sangat dibanjiri darah. Patrick ditemukan tergeletak di depan pintu dan tampaknya sempat terjadi pergumulan di ruang tamu. Di seluruh rumah tampak ada jejak kaki berdarah. Pembunuh tampaknya mencoba membersihkan kamar mandi, tetapi kurang berhasil karena banyaknya darah. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa, tetapi ada beberapa potong pakaian yang terlempar di sana-sini. Semua pakaian itu berlumuran darah. Dompet Patrick tampak dipotong dari saku belakangnya yang membuat polisi yakin kalau motifnya adalah perampokan. Jejak kaki berdarah itu berasal dari sepatu boot berukuran 7. Polisi menyimpulkan bahwa pelaku sudah pergi tetapi kembali lagi karena cetakan sepatunya tampak tumpang tindih. Hasil pemeriksaan medis menyebutkan bahwa kematian Patrick terjadi sekitar 48 jam sebelum jenazahnya ditemukan. Polisi mendapat informasi kalau pada malam kematiannya, Patrick baru saja mengunjungi klub striptease. Patrick biasanya pergi ke sana kisaran jam 10 malam, tetapi hari itu dia datang lebih awal. Pemilik klub mengatakan kalau Patrick menghabiskan waktunya dengan seorang penari bernama Laura. Pada hari jenazah Patrick ditemukan, Laura tidak masuk kerja. Diketahui bahwa dia dan pacarnya telah pergi ke luar kota. Dari sampel DNA, polisi mengetahui kalau pembunuhnya adalah seorang wanita. Beberapa sampel menunjukkan campuran antara darah Patrick dan darah si pembunuh. Ada satu noda darah, khususnya yang ditemukan di selimut Patrick. Bukti-bukti menunjukkan bahwa Patrick tidak pernah masuk ke tempat tidurnya, jadi yang ditemukan adalah darah si pembunuh. Polisi akhirnya melacak Laura. Sampel DNA dia diambil, tetapi ternyata tidak cocok. Namanya dicoret dari daftar tersangka. Laura mengatakan kalau pemilik klub mungkin mengira yang bersama-sama Patrick malam itu adalah dia karena beberapa penari mengenakan wig. Laura mengatakan dia tidak melihat Patrick pada malam itu. Kasus pembunuhan Patrick menjadi dingin selama 5 tahun. 5 tahun kemudian, detektif Judy menerima telepon dari polisi Nebraska yang mengatakan ada seorang pria yang ditangkap atas kepemilikan narkoba dan dia mengaku memiliki informasi seputar kasus dingin Patrick yang belum terpecahkan. Mars mengakui kalau dia bersalah karena menyimpan informasi ini dan akhirnya memutuskan untuk mengaku dengan syarat dia mendapat keringanan hukuman atas tuduhan narkoba. Mars memang tidak tahu siapa nama korban, tetapi tahu kalau dia dibunuh di rumahnya. Dia juga tahu kalau rumah korban ada di dekat tempat cucian mobil dan toko serba ada. Mars bahkan tahu kalau korban bekerja di sebuah stasiun televisi. Mars mengatakan pada tahun 1999 dia menjalin hubungan dengan seorang penari eksotis berusia 24 tahun bernama Andrea. Andrea sempat bertemu dengan Patrick pada malam dia meninggal. Andrea meminta Mars mengantarnya ke rumah Patrick karena dia mengundangnya supaya menari striptease secara pribadi di rumahnya. Mars setuju saja karena saat itu keuangan sedang seret. Mars menurunkan Andrea di rumah Patrick dan meninggalkannya di sana. Dia kemudian mencuci mobil dan akan kembali dalam waktu 1 jam. Saat dijemput 1 jam kemudian, Andrea dalam keadaan berlumuran darah. Andrea mengaku kepada Mars kalau ada suara-suara yang menyuruhnya supaya membunuh Patrick. Tetapi sebelumnya, Andrea mengatakan kalau hidungnya mimisan, tetapi anehnya darah ada di rambutnya, di kaos kakinya, bahkan di celana dalamnya. Mars mengatakan mereka sampai harus menginap di hotel untuk mandi dan tidur. Tetapi kemudian Andrea baru ingat kalau dompetnya ketinggalan di rumah Patrick. Mereka kembali ke TKP dan Andrea masuk. Dari sinilah polisi tahu kenapa ada jejak sepatu tumpang tindih. Polisi segera mencari Andrea.
Polisi mempelajari bahwa Andrea pernah dipenjara 2 tahun atas tuduhan narkoba. Polisi menghubungi petugas masa percobaan Andrea karena salah satu syarat pembebasannya adalah memberikan sampel DNA. DNA Andrea cocok dengan yang ditemukan di TKP. Andrea ditangkap saat berada di apartemennya. Detektif Stanley mengatakan begitu dia memperkenalkan diri dan menyebutkan wilayah tempatnya bertugas yang sekaligus TKP Patrick, wajahnya langsung pucat pasi. Andrea mengklaim dirinya tidak bersalah dan pembunuh yang sebenarnya adalah Mars. Andrea mengatakan dia ke rumah Patrick atas undangan menari striptis pribadi, tetapi Patrick tiba-tiba menyerangnya. Andrea mengatakan dia hendak melarikan diri tetapi tidak bisa. Dia mengatakan Mars masuk dan mulai menikam Patrick. Kesaksian Mars jauh berbeda dari kesaksian Andrea. Dan saat diselidiki, ternyata tidak ada bukti sama sekali yang mengaitkan Mars dengan TKP. Semua DNA di sana murni bersumber dari Andrea sendiri, berikut cetakan sepatu but berdarah. Polisi meyakini kalau Andrea bahkan sudah merencanakan perampokan atas Patrick. Pada saat itu, Andrea mulai meliuk-liukkan badannya di hadapan Patrick. Tetapi ketika Patrick mulai mendekatinya, saat itulah Andrea menikamnya. Pastinya Patrick lebih kuat, tetapi sayangnya dia sudah banyak mengeluarkan darah. Andrea menikam Patrick sebanyak 6 kali dan inilah yang membuatnya lemas akibat kehilangan banyak darah. Andrea kemudian gelisah menanti Mars menjemputnya. Saat sudah berada di tempat lain, barulah dia ingat kalau dompetnya ketinggalan. Dia pun kembali ke TKP untuk mengambilnya. Menurut Mars, dompet dan semua yang ada di dalamnya berlumuran darah. Pada Oktober 2007, Mars bersaksi melawan Andrea dalam persidangannya. Andrea dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tetapi pada waktu sidang, pengacara Andrea diduga minum karena orang-orang mencium bau alkohol dari nafas sang pengacara dan sidang baru segera dijadwalkan. Pada 2013, Andrea mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2, cedera yang disengaja, dan pencurian tingkat pertama. Dia dijatuhi hukuman 50 tahun untuk pembunuhan, 10 tahun untuk cedera yang disengaja, dan 10 tahun untuk tuduhan pencurian. Dia akan memenuhi syarat atas pembebasan bersyarat setelah menjalani 70% dari hukuman yang dijatuhkan atasnya. Tidak jelas apakah Andrea memang benar-benar mendengar suara yang memerintahkan dia supaya membunuh Patrick atau hanya sekedar akal-akalannya saja.